Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bandung TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Karina dapat menyapa Anda dalam program talk show DPRD Provinsi Jawa Barat kerjasama dengan antara Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dan juga Bandung TV. Tentu saja saya tidak sendiri, saya sudah bersama satu narasumber, seorang wanita yang luar biasa yang akan menginspirasi Anda. Beliau adalah Ibu Dr. Hajah Ine Purwadewi Sundari, SOS MM. Beliau merupakan politikus dari Partai Demokrasi Indonesia, lalu kemudian perjuangan yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Barat periode 2019-2024, lalu kemudian beliau juga merupakan Ketua DPRD Jawa Barat periode 2014-2019, lalu kemudian beliau juga adalah wanita pertama yang menduduki posisi Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, dan tentu saja beliau juga merupakan istri dan juga seorang ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Bu Ina? Alhamdulillah. Lagi sibuk sepertinya ya Bu ya? Sibuk sekali. Ke sana kemari, tiba-tiba Iya. ada di sini, tiba-tiba ada di sana. Iya, betul. Kalau boleh tahu bagaimana cara membagi waktunya Bu Ina? Ya tentunya saya sebagai perempuan, sebagai istri juga ya, sebagai ibu dari anak-anak saya, ini sebuah perjuangan yang ya saya harus lakukan ya dengan ikhlas ya, karena tadi pagi saya harus menemani anak saya gitu ya, kemudian siang hari tepat waktu saya harus bergabung dengan teman-teman kaukus perempuan parlemen, mungkin besok juga dengan urusan partai dan sebagainya yang harus saya lakukan secara bersamaan. Yaitu tantangan tersendiri, tapi tadi saya juga sampaikan dalam materi saya bersama kawan-kawan, kalau kita berpolitik tentunya harus ada komitmen ya, termasuk komitmen membagi waktu untuk keluarga, untuk tugas kita dan juga untuk keseharian kita tentunya, baik itu urusan domestik maupun urusan tanggung jawab kita di parlemen ini. Dan sesuai dengan tema perbincangan kita pada hari ini adalah dalam rangka menyambut Hari Ibu, yaitu peran perempuan parlemen dalam menghadapi tahun politik 2024. Tadi sudah disinggung, habis ada acara ya Bu. Acara apa Ibu kalau boleh tahu Bu? Ya, hari ini kami dari Kaukus Perempuan Parlemen, jadi teman-teman anggota DPRD Provinsi yang perempuan, itu mengadakan acara ya konsolidasi dengan teman-teman anggota DPRD Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Ya, ini dalam rangka menyiapkan diri, karena kan kita sekarang duduk di parlemen, kira-kira apa sih yang sudah kita lakukan? Kemudian apa sih yang bisa menjadi tantangan kita ke depan, karena kita sudah menjadi incumbent, kemudian akan maju lagi, tentunya memiliki tantangan yang lebih berat dalam menghadapi pemilu 2024. Oleh karena itu, KPP Jawa Barat memandang perlu kita untuk melakukan ya langkah-langkah termasuk konsolidasi hari ini. Nah, ini sudah disinggung sedikit mengenai pemilu tahun 2024. Sepertinya sudah terasa hawa-hawanya dari sekarang ya Bu ya. Sangat terasa. Betul sekali. Nah, semangat itu dia yang menjadikan Ibu dengan teman-teman di parlemen untuk kemudian selalu semangat, apalagi ini juga akan menjadi event nasional, event besar. Tentu saja nanti dengan pemimpin baru kita mengharapkan ada harapan-harapan baru, ada kebijakan-kebijakan baru yang tentu saja pro terhadap perempuan. Begitu ya, Pak? Dan perempuan dalam kesetaraan gender, dalam pekerjaan, perekonomian, pendidikan dan lain sebagainya, tentunya juga kepada anak-anak untuk kemudian mereka bisa aman di publik begitu ya, dan tadi juga stunting apa segala macam ya Bu ya. Betul. Nah, untuk mempersiapkan itu Bu, ada persiapan dari Ibu dengan teman-teman? Ya, tentunya yang harus kami lakukan gitu ya saat ini adalah kami harus tentunya terlibat di dalam beberapa kebijakan yang ini bisa mendorong menyelesaikan masalah-masalah perempuan di Jawa Barat. Ya setidaknya ketika ada anggota DPRD perempuan di parlemen, setidaknya masalah-masalah perempuan di Jawa Barat juga ada perbaikan ke depan. Kalau kita bisa melakukan hal-hal yang strategis demikian terkait dengan regulasi, karena tugas kita sebagai anggota dewan salah satunya adalah membuat regulasi ya, perda dalam hal ini, kemudian juga kebijakan anggarannya responsif gender, dan melakukan pengawasan dengan baik, tentunya ini juga akan membuat citra perempuan parlemen ini baik ya di masyarakat, dan tentunya partai politik tidak ragu lagi untuk memasang kader-kader perempuannya di tempat-tempat yang strategis, tentunya baik di parlemen maupun nanti ketika proses pencalekan. Tentunya saya berharap itu.
Nah, berharapnya itu ya Bu ya, Ya. apalagi sesuai dengan undang-undang yang sudah diatur berdasarkan undang-undang bahwa sebetulnya keterwakilan perempuan itu Harus harusnya 30%. Di Jawa Barat Tahun ini 22,7%. 22 itu sebetulnya sudah ada kenaikan dari Iya, sebelumnya. betul. Sebetulnya 2009-2014 kita sudah bisa mencapai 26% karena ada PAW yang perempuan gitu ya. Kemudian ketika periode 2014-2019 itu kita juga tercapai 25%. 2019-2024 yang sebetulnya jumlah anggota DPRD-nya kan bertambah 20 orang, tetapi anggota DPRD-nya berkurang. Awal kami dilantik 2019, keterwakilan perempuan itu hanya 19,7% gitu ya. Tapi alhamdulillah dalam perjalanannya 3 tahun ini, 3,5 tahun ini, saya mendapat tambahan gitu ya, anggota Kaukus Perempuan Parlemen 3 orang, sehingga kami saat ini sudah bisa mencapai 22% di Jawa Barat. Apalagi ketua DPR juga perempuan ya Bu ya. Ya, periode yang lalu. Betul, dan semuanya ini juga artinya banyak angin segar, lalu kemudian banyak kemajuan-kemajuan Peluang-peluang dari banyak. perempuan Ya, ini ya. betul. Sebetulnya apa sih Bu kendalanya sehingga belum bisa memenuhi kuota dari keterwakilan perempuan di 30% Ya, itu Bu? kalau saya sampaikan sebetulnya sangat banyak ya tantangan, kendala bagi perempuan untuk bisa berhasil di parlemen. Yang pertama saja tentunya di internal partai politik sendiri, Oke. kader perempuan itu ya susah-susah gampang ya, kadang banyak tapi belum tentu mereka mau dicalonkan. Oke. Banyak. Kemudian ada yang teman-teman aktif tapi ya tadi tidak siap, belum tidak mau dicalonkan, atau kemudian hanya melengkapi saja kebutuhan bahwa di setiap dapil dalam pemilu itu harus mencapai 30%. Formalitas Ah, jadinya. Jadi tidak serius juga ketika berjuang di tahapan proses pemilunya Oke, gitu ya. oke. Jadi jauhlah dari untuk mereka dapat. Kemudian ya tadi teman-teman sampaikan juga mereka memiliki kendala biasanya oleh kawan-kawan di partai politik sendiri ya karena perempuan hanya persyaratannya harus ada 3, harus ada 1 gitu ya. Ya kita mendapatkan posisi nomor 3, 6, 9 gitu ya. Seperti tidak ada kepercayaan terhadap perempuan. Iya. Padahal yang saya rasakan saat ini bahkan tadi Pak Gubernur hadir dan membuka acara menyampaikan ketika sekarang di eselon 2 banyak perempuan, kinerja pemerintah provinsi itu meningkat gitu ya. Ya karena mungkin perempuan diberi kodrat yang cukup teliti, cukup ya cerewet gitu ya, cukup memiliki kemampuan apa ya, Push ya, mempush ya. memanage dengan baik karena kan memanage domestik dengan Betul. memanage pekerjaan kita ini juga bukan pekerjaan yang Betul. mudah loh. Banyak teman saya yang ketika sudah mau berhasil pun mereka menunda karena bertabrakan dengan kepentingan domestik lah seperti itu. Kemudian selain itu banyak juga teman-teman perempuan yang tidak percaya diri gitu ya. Terus belum memiliki apa ya kesadaran bahwa kalau kita ingin berbuat yang lebih untuk perempuan lain gitu dalam bentuk kebijakan ya kita harus terlibat di dalamnya. Di dalam hal ini di parlemen, di politik supaya kita bisa langsung bisa memberikan kontribusi baik pemikiran ataupun kebijakan-kebijakan yang kita hasilkan itu bermanfaat bagi masyarakat. Itu yang saat ini saya dengan teman-teman KPP berkomitmen dan konsisten terus melakukan upaya-upaya agar teman-teman perempuan itu setidaknya mau, kemudian memiliki kesadaran, kemudian diniatkan dengan ikhtiar gitu ya, dan tidak putus asa. Dan kemudian ketika terpilih mereka akan terus meningkatkan kapasitas gitu ya, kemampuan, kinerjanya juga optimal sehingga ke depan kan makin ada kepercayaan publik, kepercayaan partai politik terhadap teman-teman legislasi yang perempuan, teman-teman legislator yang perempuan. Nah, adakah dari Ibu dan teman-teman gitu di parlemen atau dari pemerintah Indonesia juga yang kemudian bisa menyiapkan begitu kader-kader wanita-wanita yang kemudian nanti akan duduk di parlemen lalu kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang tentu saja pro perempuan begitu yang tadi Ibu bilang begitu. Adakah program-program yang bisa kita ikuti? Sebetulnya banyak ya, Teh, sebetulnya cukup banyak. Yang pertama tentunya peluang terhadap perempuan diberikan ketika undang-undang menyampaikan setiap partai politik harus bisa harus bisa 30% calegnya itu perempuan. Nah, itu kan ada peluang. Kedua, ketika perempuan juga dimanapun bukan saja di politik juga diberi kesempatan harus mewakili 30%. Kemudian selain itu gitu ya, teman-teman juga
apa ya harus ada apa ya kemauan juga ya untuk kemudian dia menangkap peluang itu untuk dia siapkan diri untuk jadi berhasil. Kemudian juga program-program peningkatan kapasitas, kemudian juga belajar, sharing itu ya terus harus dilakukan karena tidak mudah gitu ya ketika perempuan akan terjun di politik dan betul-betul all out gitu ya untuk bisa sukses di di pertarungan politik yang akan datang. Nah, tentu saja Karena bebas ya, demokrasinya ini kan bebas. Betul, Jadi betul. Ini pesta tidak, rakyat iya. begitu ya. Jadi ketika kita ada di dalamnya menjadi caleg kan tidak lagi ini perempuan ini laki-laki. Betul. Tapi ketika kita Kesetaraan bertarung, gender itu ya. iya, Baik. kita bertarung orang akan memilih, akan percaya, akan mencoblos itu ketika kitanya bisa dipercaya oleh masyarakat. PR-nya adalah untuk bisa dipercaya itu tadi Iya. ya Bu ya, semuanya harus berdaya saing, bukan hanya perempuan dengan perempuan saja, tapi Iya. kita juga bisa berdaya saing dengan laki-laki tadi Laki-laki. dengan kesetaraan Betul. gender. Tentu itu yang menjadi concern dari Bu Ine dan teman-teman di parlemen. Nah, apalagi ya yang menjadi concern tetap di tempat Anda. Kami akan kembali seusai jeda tetap di Bandung TV. Kembali bersama saya Karina di talk show DPRD Provinsi Jawa Barat, kerjasama antara Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan Bandung TV, dan tentu saja masih bersama Ibu Dr. Haja Ine Purwadewi Sundari SSMM yang tadi sudah sedikit banyak memaparkan yang menjadi concern beliau itu apa. Semua wanita ini harus bisa membagi peran, menjadi seorang istri, seorang ibu, dan menjadi pembuat kebijakan barangkali ya Bu, yang semuanya harus pro terhadap perempuan dan juga anak-anak. Tadi salah satunya adalah kesetaraan gender di pendidikan, di pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, selain itu concern Bu Ine dengan teman-teman untuk menghadapi pemilu 2024 dan untuk menjadi memenuhi kuota 30% tadi itu concernnya apa saja Bu? Ya, tadi untuk bisa mewujudkan 30% kan harus ada upaya-upaya yang dilakukan. Salah satunya adalah upaya kami sebagai anggota legislatif perempuan di Jawa Barat kan harus juga bisa membantu teman-teman yang belum berkesempatan untuk menjadi anggota DPRD. Oke. Yang pertama tentunya persiapan itu seperti yang hari ini kami lakukan. Kami melakukan kegiatan capacity building, kemudian juga kita berkolaborasi dengan mitra-mitra kita untuk berkegiatan yang tentunya ada nilai positifnya ya bagi teman-teman, misalnya kegiatan UMKM, kegiatan kemarin saya mengajak teman-teman juga menanam pohon dan sebagainya. Jadi kepedulian perempuan ditunjukkan di masyarakat supaya makin ada kepercayaan masyarakat kepada anggota legislatif perempuan gitu. Termasuk bagaimana ketika kita dengan kesadaran kita perempuan-perempuan parlemen itu ya Teh, kita tuh sampai mengumpulkan uang dari gaji kita kumpulkan untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Kemarin di Cianjur ketika kejadian hari kedua kita udah turun, hari kelima kita sudah turun gitu ya. Jadi kita berturut-turut melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang kita tunjukkan dan bukan dari mana-mana gitu ya. Anggaran dananya itu yang kita peroleh dari gotong royong kita bersama-sama. Jadi ini yang tadi ketika saya menjadi narasumber saya ditanya, apa sih Teh yang sudah dilakukan coba oleh teman-teman anggota parlemen gitu ya di Jawa Barat untuk kami perempuan-perempuan yang belum berkesempatan menjadi anggota DPR. Itu apa? Ya salah satunya ya kegiatan hari ini. Kegiatan sebetulnya hari ini itu kan kegiatan terakhir di tahun 2022. Kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan secara Continuity. terus menerus berkesinambungan, continue gitu ya. Dalam upaya meningkatkan kapasitas perempuan, tapi dengan tema yang berbeda-beda, dengan harapan ketika perempuan dihadapkan untuk mencarikan solusi, menyelesaikan masalah terhadap satu masalah yang diminta oleh partai politik atau oleh masyarakat, kita tahu dan kita bisa mencarikan solusi untuk itu. Jadi kan ada nilai plus lagi tuh ya gitu. Kemudian yang selanjutnya teman-teman di DPRD Jawa Barat, tadi kalau tugas kita salah satunya adalah membuat regulasi gitu ya, membuat perda. Kami sudah membuat perda-perda yang sangat berpihak terhadap perempuan. Misalnya tahun lalu kita dapat hadiah ketika pandemi gitu ya 2021, yaitu perda pemberdayaan dan perlindungan anak. Yang mana ketua pansusnya pasti perempuan. Seluruh partai menunjuk di pansus itu perempuan. Padahal
menurut saya juga laki-laki juga perlu tahu juga kan, mereka betul. juga harus peduli terhadap permasalahan anak misalnya. Kemudian yang terakhir, hadiah Hari Ibu tahun ini, saya berterima kasih kepada teman-teman Parlemen Perempuan ya Jawa Barat, menghadiahkan untuk seluruh masyarakat Jawa Barat, yaitu Perda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Teh. Nah, Ya, ini juga salah satu tindak lanjut dari undang-undang yang sudah tercipta, undang-undang perempuan, termasuk undang-undang PKS yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Kemudian juga yang di dalamnya termasuk bagaimana kita mencarikan juga ya solusi menyelesaikan masalah-masalah perempuan. Saya bangga ya dengan teman-teman karena soliditas, kebersamaan teman-teman parlemen di Jawa Barat ini. Kita akan berupaya di partainya masing-masing untuk bisa mengajak kader-kader perempuan yang baru terlibat atau baru mau berpolitik agar mau dan serius Teh. Kalau serius dan dengan hati gitu ya, dengan apa yang bisa kita lakukan, tentunya mereka akan berupaya melakukan terbaik, dan insya Allah kalau kita berikhtiar, berupaya, bekerja gitu kan, tentunya masyarakat akan menilai, dan upaya ini dilakukan untuk mencapai target 30% Jawa Barat. Optimis ya Bu? Insya Allah, gitu. Karena perasaan gitu ya, saya dengan teman-teman melakukan upaya bukan cuma berkegiatan, tapi menunjukkan action gitu ya, sudah menunjukkan aksinya secara langsung, bahwa perempuan parlemen juga bisa melakukan hal-hal yang mungkin masyarakat tuh biasanya laki-laki gitu ya, tapi perempuan juga ternyata bisa. Kemudian teman-teman di Jawa Barat, saya lihat ketika diberi kepercayaan sebagai pimpinan DPRD, pimpinan AKD, pimpinan fraksi, mereka menunjukkan kerja gitu loh. Biasanya mereka serius. Betul. Perempuan itu kan jarang bolos juga gitu. Betul. Walaupun tadi PR kita di domestik cukup banyak, urus anak, urus keluarga, urus suami. Tapi ternyata teman-teman perempuan itu lebih punya respect gitu, tanggung jawab bahwa mereka punya tugas yang harus mereka kerjakan tanggung jawabnya sebagai anggota DPR. Saya sangat puas juga loh Teh. Iya, luar biasa. Dengan 27 anggota parlemen di Jawa Barat, ternyata saya bisa ajak mereka bersama-sama bergotong royong, karena kalau tidak dilakukan secara bersama-sama, saya yakin program-program, langkah-langkah gitu ya yang harus kita lakukan bersama ini tidak bisa dilakukan bersama. Ya salah satunya kan menyisihkan uang, gaji kita untuk kegiatan sosial. Karena kalau kita lakukan itu akan berefek terhadap penilaian masyarakat terhadap anggota DPRD perempuan. Iya, luar biasa. Apalagi dilakukan dengan secara kolaborasi, kerjasama, tentu saja nanti hasilnya luar biasa ya Bu ya. Apalagi juga kita perempuan ini kan terkenal ya Bu, bisa multitasking ya Bu ya. Betul. Belum semua orang bisa. Nah, itu dia. Provinsi. Ya, alhamdulillah gitu Teh. Jadi apa yang kita lakukan, pemerintah provinsi juga selalu support, dan kalau kita membuktikan bahwa kita punya kerja yang bagus gitu ya, kerja yang juga sangat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat, ya Pak Gubernur dan jajaran, mitra-mitra kita, Kopimda dan sebagainya mau berkolaborasi dan bekerjasama dengan kita. Luar biasa. Nah, ini dia mengenai kolaborasi, semuanya memang tidak bisa berdiri sendiri, maju sendiri-sendiri. Tentu saja harus bekerja sama semua pihak, apalagi support woman ya, Bu. Betul. Ini ya. Dan ini juga yang menjadi perhatian, kan biasanya kita suka belusukan Bu, suka jalan-jalan kemana-mana, terus mendengar curhatan. Biasanya yang dicurhatkan apa Bu? Yang menjadi permasalahan gitu ya. Ada yang curhat keluarga gitu ya, anak gitu ya, gitu. Kemudian ada yang curhat tentang masalah-masalah domestik gitu ya. Misalnya sedang tidak ada sembako susah gitu kan. Perekonomian ya Bu. Perekonomian. Kemudian juga kadang curhat-curhat yang masalah pribadi. Gimana ada Bu. Ya, anak saya ini lagi masih menuju dewasa kan agak susah diatur ABG gitu ya Bu. Gitu. Kadang juga curhat suami gitu ada Bu. Ya curhat kan gimana ya, katanya harus berbagi peran dengan suami gitu. Itu kan penting juga. Jadi menurut saya karena perempuan itu biasanya kalau pendekatan tuh lebih dengan hati, lebih membawa rasa gitu ya. Banyak empati juga gitu kan kepada orang lain, sehingga mereka juga
akan percaya, mungkin kemudian juga kalau sudah percaya, sudah baik, udah sayang dengan kita, tidak sedikit yang kemudian mereka memberikan pilihannya kepada kita perempuan. Mungkin yang menjadi PR juga gitu ya, selain tadi curhatan dari perempuan-perempuan khususnya di Jawa Barat gitu ya, mungkin salah satu hal yang biasanya beredar di masyarakat adalah kenapa akhirnya wanita tidak mau menjadi anggota parlemen dan lain sebagainya, betul. adanya stigma-stigma yang mengenai ini harus jadi kader mah harus jadi anggota parlemen mah ada maharnya begitu Bu. Nah stigma-stigma seperti itu yang mungkin masih beredar di masyarakat. Ini masih mending ya mahar gitu. Yang lebih Ada apa berat tuh, Bu? lagi tuh ya bahwa politik itu kejam, Nah. katanya gitu ya, bahwa untuk menjadi caleg saja katanya susah. Betul. Gitu. Tapi menurut saya itu kan hanya pandangan-pandangan yang sebetulnya juga tidak terjadi. Jarang kok ada partai yang harus dengan mahar. Memang kalau politik ada kosnya, iya. Betul. Karena teteh misalnya ke dapil saja menggunakan kendaraan pasti perlu bensin Betul, gitu ya. betul. Tapi dalam arti tidak seperti yang dibayangkan atau stigma-stigma yang orang bayangkan. Saya dulu juga pernah ya, karena saya dulu bekerja di swasta yang tidak juga banyak bertemu dengan konstituen masyarakat, tidak banyak curhatan dan sebagainya. Karena saya tidak langsung berhadapan dengan orang gitu ya. Itu kaget-kaget juga awalnya gitu ya. Tapi setelah kita lakukan, dan kalau kita melakukan itu dengan apa ya tadi, dengan ikhlas, dengan ridho gitu ya, dengan ya ini kan niatan saya untuk memperbaiki gitu Tujuannya ya. ya, Bu ya. Sesuatu yang kita pandang perlu ada perjuangan gitu. Ya saya rasa tidak seperti yang dibayangkan orang. Ya politik katanya kejam. Ya kalau kita tidak menunjukkan kerja, kita kemudian tidak dipilih, pasti kan konsekuensi karena kita tidak melakukan tanggung jawab kita. Tapi kalau insya Allah, kalau teman-teman perempuan akan ke politik dan sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, berupaya menjadi kader-kader yang juga bisa melaksanakan apa yang ditugaskan oleh pimpinan kita di partai gitu ya. Saya yakin pimpinan kita juga dengan sendirinya akan memberikan kepercayaan kepada kita. Oke, nah ya, itu salah dia. satunya kan saya juga rasakan sendiri gitu ya, ketika pimpinan partai menunjuk saya sebagai pimpinan di DPRD. Itu kan kepercayaan yang luar biasa, amanat yang luar biasa, dan itu yang kemudian harus saya buktikan dengan kinerja kerja-kerja yang positif untuk juga kalau ada pimpinan perempuan, pimpinannya bagus gitu ya, itu juga akan mempengaruhi partai politik lain juga akan memberikan kader-kader perempuannya sebagai pimpinan-pimpinan di lembaga DPRD. Oke, nah itu dia mungkin kepercayaan yang kemudian didapatkan itu adalah hasil kerja keras selama ini. Jadi stigma-stigma di masyarakat ini yang selama ini berkembang seperti bola liar ya tadi, yang bahwa maharnya mahal lalu kemudian politik kejam, itu sama sekali tidak ya. Buktinya Ibu Ina ini happy-happy aja ya Bu ya, dan tentu saja terus memperjuangkan dari hak-hak perempuan di Indonesia. Nah, pasti banyak ya yang menjadi harapan-harapan Bu Ina dan juga teman-teman di parlemen. Tapi sabar dulu ya, kami akan kembali seusai jeda tetap di talk show DPRD Provinsi Jawa Barat, kerjasama antara Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dan juga Bandung TV. Kembali bersama saya Karina di talk show DPRD Provinsi Jawa Barat kerjasama dengan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dan juga Bandung TV. Dan masih dengan Bu Ina, ini tadi sudah banyak menceritakan bahwa ternyata perempuan-perempuan di Jawa Barat ini juga masih banyak yang curhat-curhat, mulai dari domestik dan sampai yang besar-besar ya Bu ya. Dan stigma-stigma di masyarakat mengenai perempuan di politik itu jangan deh katanya karena maharnya mahal, lalu kemudian ini politik itu kejam dan lain sebagainya. Itu semuanya tidak benar, karena Bu Ina sudah menjelaskan tadi bahwa stigma-stigma di masyarakat itu perlu diluruskan, dan juga semua perempuan-perempuan di Jawa Barat ini wajib turun ke lapangan dan juga harus berdaya saing untuk kemudian bisa mendapatkan hak-hak yang sama dengan semuanya, dengan pria termasuk ya Bu ya. Dan tadi juga ini juga banyak persiapan-persiapan dari Bu Ina dan juga teman-teman untuk kemudian menyiapkan wanita-wanita hebat yang nanti akan duduk di parlemen. Nah, dan dengar-dengar tadi katanya akan ada sekolahnya begitu ya Bu. Nah, ini boleh barangkali dijelaskan lebih jelas lagi, lebih lengkap lagi seperti apa sih programnya begitu Bu? Silahkan Bu. Sebetulnya sekolah partai atau pendidikan politik partai
setiap partai pasti ada teh program itu yang khusus Oke. buat perempuan. Dengan harapan partai bisa memenuhi amanat undang-undang bahwa setiap pengurus partai, setiap calon anggota legislatif maupun anggota yang terpilih itu setidaknya bisa mencapai 30%. Oke. Tapi kalau sekarang kan di undang-undang udah jelas ya, kalau caleg wajib 30%, Oke. pengurus struktur partai wajib 30%. Oke. Sehingga hampir semua partai melakukan rekrutmen perempuan, kemudian juga mengkader perempuan gitu ya. Bahkan di partai saya sendiri insya Allah mulai besok juga akan ada kaderisasi khusus perempuan di tingkat Jawa Barat. Oke. Ya, tadi saya mengapresiasi gitu ya, pemerintah provinsi itu menangkap gitu dari kegiatan-kegiatan yang Kaukus Perempuan Parlemen sudah dilakukan dalam 1 tahun ini Pak Gubernur mungkin melihat bahwa ada keseriusan, keinginan teman-teman parlemen itu memberikan kontribusi baik itu pemikiran ataupun apa ya, jadi pemikiran, bentuk kegiatan juga partisipasinya untuk bisa bersama-sama nih. Jadi semua partai ini bersama-sama dalam Kaukus Perempuan Parlemen ingin mengoptimalkan kader-kader perempuan dari partainya masing-masing supaya mereka nanti terpilih di parlemen dan 2024 parlemen di Jawa Barat bisa terisi sesuai amanat undang-undang 30%. Ya, tadi Pak Gubernur mengapresiasi ini dan insya Allah cita-cita Pak Gubernur sebetulnya sejak tahun lalu ya Pak Gubernur menginginkan ada sekolah politik perempuan gitu. Itu diciptakan gitu ya, dilakukan. Dan Pak Gubernur tadi sudah pesan nih kepada Kepala DP3 AKB dan juga staf ahli Gubernur bidang Kesra dan Asda 1 supaya cita-cita Pak Gubernur ingin ada sekolah politik perempuan di Jawa Barat ini terwujud. Ya, jadi sekolah politik perempuan itu ya tadi salah satunya itu ya bertujuan supaya ada visi misi yang sama, cita-cita perempuan sama ketika kita nanti mewakili partainya masing-masing memiliki cita-cita agar kalau di Jawa Barat ini kan masih banyak ya permasalahan-permasalahan perempuan di Jawa Barat ini juga dicarikan solusi. Dan kalau perempuan juga peduli terhadap masalah ini kan ini juga mengurangi gitu kan, setidaknya mengurangi tadi masalah-masalah yang ada di Jawa Barat. Selain tadi yang Teh Karina sampaikan bahwa ya kita harus bersikeras menghapus stigma-stigma yang mengakibatkan banyak teman-teman perempuan takut berpolitik atau takut terlibat di politik, masuk ke politik, bahkan ketika mereka sudah masuk pun ketika menjadi caleg mereka nggak mau gitu ya. Jadi ini juga menghilangkan itu, kemudian juga mensupport kawan-kawan yang belum berkesempatan di parlemen supaya nanti juga bisa masuk di parlemen. Oke, kembali ke masalah-masalah yang sedang atau masih dialami oleh perempuan, terutama di Jawa Barat itu masalahnya tadi adalah tadi kesenjangan sosial, lalu kemudian kesetaraan gender, baik di pendidikan, di pekerjaan dan lain sebagainya. Selain itu apa yang menjadi concern Ibu dan teman-teman begitu? Karena berdasarkan data juga saya ini dari berbagai data bahwa survei pengalaman hidup perempuan nasional di 2021 saja ini 1 dari 4 perempuan usia 15 sampai dengan 64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual selama hidupnya. Mungkin salah satunya masalahnya itu juga ya Bu ya, yang itu. Di Jawa Barat sendiri ini gimana Bu? Ya, di Jawa Barat tentunya karena kita memiliki populasi penduduk yang cukup besar ya, hampir 50 juta. Jadi mengakibatkan kan masih banyak juga masalah-masalah sosial, masalah-masalah perekonomian, termasuk masalah-masalah di dalamnya ada masalah perempuan juga yang ada dan harus dipikirkan oleh kita bersama. Seperti pernikahan dini, angka stunting, kemudian juga partisipasi perempuan dalam pemilu, kemudian tadi kontribusi perempuan dalam pembangunan gitu, yang dirasa masih sangat kurang di Jawa Barat. Sehingga ini kan perlu ada terus dorongan support. Dan ketika kami yang ada di parlemen berkesempatan bisa terlibat dalam menentukan kebijakan baik regulasi, anggaran maupun dalam tugas pengawasan kami, ya inilah kesempatan bahwa kita bisa berkontribusi, memberikan masukan, menciptakan kebijakan yang setidaknya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang tadi disampaikan. Ya salah satunya saya ini sedang menunggu sebetulnya pengumuman berapa sih tahun ini angka stunting di Jawa Barat gitu ya. Walaupun saya sudah mendengar tadi dari Ibu
staf ahli gubernur menyampaikan bahwa kita berhasil menurunkan, bahkan sekarang posisi kita di bawah nasional. Tahun lalu kita 24,5%. Jawa Barat masih cukup tinggi angka stunting karena kerja kolaborasi semua gitu ya. Bukan saja pemerintah, bukan saja kami di pemerintahan daerah, tapi seluruh masyarakat termasuk teman-teman di partai politik. Semua partai politik juga bergerak untuk membantu menyelesaikan stunting dan seluruh stakeholder ya, teman-teman Forkopimda semua bergerak di sana. Alhamdulillah Jawa Barat angkanya bisa di bawah 20%. Ya, saya berharap bahwa cita-cita kami pemerintahan daerah dalam RPJMD bahwa tahun 2023 zero new stunting ini bisa terwujud. Amin. Jadi kami tinggal fokus terhadap penyelesaian masalah-masalah stunting yang ada, tapi tidak ada 2023 lagi new stunting yang baru. Nah, itu dia yang diharapkan adalah solusi dari semua permasalahan yang masih dirasakan oleh perempuan-perempuan dan anak-anak di Jawa Barat. Tentu saja, siapa lagi kalau bukan kita wanita-wanita yang harus menyelesaikan. Nah, itu dia yang peduli dan mencarikan solusi. Itu dia. Mungkin laki-laki juga peduli ya, Bu, tapi beda mungkin touch-nya ya kalau perempuan. Jadi harus semakin banyak perempuan-perempuan di Jawa Barat yang membuat kebijakan, yang pemangku kebijakan, yang duduk di parlemen. Ya, 30% itu kita berharap setelah ada perempuan di parlemen 30% atau lebih, otomatis kan yang memikirkan masalah ini makin banyak. Kepedulian makin ada. Jadi kalau kita sudah fight, sudah berjuang untuk itu, yang laki-laki juga mau mengikuti. Ya, kegiatan hari ini pun saya ya ini ya teman-teman cowok nih ya, teman-teman laki-laki. Biasanya apa, Bu? Biasanya gini, wah perempuan kok bisa bareng-bareng begitu gitu ya, Bu? Kegiatan. Kok kemarin katanya DPRD kok perempuannya dulu yang turun ke Cianjur daripada DPRD misalnya yang seperti itu. Karena apa? Karena kami juga dengan kesadaran kami perempuan, kita menyisihkan sebetulnya dari penghasilan kami tiap bulan juga yang kami berikan untuk kegiatan-kegiatan yang ya mungkin bagian kecil tapi setidaknya berkontribusi menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Gitu. Program terdekat, Bu, sekarang apa, Bu? Ya, kalau pemerintah Jawa Barat kan pingin punya sekolah politik perempuan ya, gitu. Kalau kami di DPRD, kami kalau di Hari Ibu kali ini kami sudah alhamdulillah menyelesaikan perda pemberdayaan dan perlindungan perempuan, tinggal tunggu fasilitasi dari Kemendagri. Ya, ke depan kami ingin perda-perda yang responsif gender, perda-perda yang berpihak terhadap perempuan itu bisa diimplementasikan di Jawa Barat. Kan bukan cuma perda perlindungan anak, perda perempuan, tapi punya perda kewirausahaan, perda ekonomi kreatif, kemudian perda distribusi pasar, perda petani dan nelayan, yang mana melibatkan di dalamnya juga keluarga perempuan-perempuan Jawa Barat. Kira-kira tantangannya, Bu, dalam program tersebut yang akan sekiranya ini nih akan menjadi tantangan terbesar untuk kemudian bisa melaksanakan program terdekat itu, kira-kira apa, Bu? 2 tahun lalu kami dihadapkan masalah pandemi. Nah, tantangannya tentunya dengan pandemi, terus terang program-program banyak yang tertunda ya, Bu. Prioritas itu tertunda. Refocusing ya, Bu. Ya, refocusing, kemudian juga harus difokuskan terhadap program sosial, antisipasi pandemi. Kemarin juga kita ekonomi yang belum stabil, akhirnya kita juga sebagian kita buat antisipasi kenaikan BBM misalnya. Ya, ke depan saya berharap tidak ada lagi musibah ya, maksudnya pandemi sudah tidak ada, kemudian masalah-masalah lain juga tidak timbul gitu ya. Walaupun sudah akan ada krisis inflasi, resesi dan lain sebagainya. Tapi kami berharap ya apa yang kami sudah keluarkan ya, kita kebijakan-kebijakan yang sungguh baik untuk masyarakat Jawa Barat terutama perempuan ini ya bisa terlaksana dengan baik seperti itu. Oke, dan itu dia tadi ya tujuan akhirnya adalah kemudian bisa menciptakan wanita-wanita yang berdaya saing, yang salah satunya tadi juga betul, untuk menghindari atau survive di tahun yang banyak kabarnya resesi, inflasi dan lain sebagainya. Bukan hanya untuk kemudian wanita-wanita yang akan duduk di parlemen, tapi juga yang berdaya saing untuk survive di kehidupan nyatanya ya, Bu. Jadi perempuan juga harus peduli ya terhadap ini. Karena apa? Masalah pangan, masalah kehidupan, masalah kebutuhan keluarga itu biasanya perempuan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu kita membuat kebijakan pembangunan kebijakan yang baik, ya ini yang dapat dirasakan oleh seluruh
perempuan yang ada di Jawa Barat. Oke. Kemudian juga saya menghimbau kepada rekan-rekan gitu ya perempuan, masyarakat perempuan kan, kita jangan sampai ketika menghadapi masalah-masalah itu ya teh, itu kan stres atau apa, tapi kita harus bisa menginovasi, mengkreasikan apa yang ada gitu ya, yang kita miliki untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan tadi yang ada. Menarik gitu. ini ya. Nah ini kalau dilihat dari jabatan, dari pekerjaan Bu Ina, dari kegiatan Bu Ina itu banyak sekali. Lalu kemudian mungkin tingkat tekanannya juga banyak sekali ya Bu. Nah, ini kita perlu tahu nih tips-tips apa sih yang untuk kemudian bisa membagi waktu, bisa terhindar dari stres, ini juga perlu ya Bu ya. Perlu ya. Tapi setelah yang satu ini ya, tetap bersama kami di Talk Show DPRD Provinsi Jawa Barat, kerjasama antara Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dan juga Bandung TV. Kami akan kembali seusai jeda. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Talk Show DPRD Provinsi Jawa Barat, kerjasama antara Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dan juga Bandung TV, dan masih bersama saya Karina dan juga Bu Ina. Bu Ina, tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali penjelasan, banyak program yang disiapkan oleh Bu Ina, teman-teman dan pemerintah Indonesia untuk kemudian bisa menjadikan wanita-wanita Indonesia terutama di Jawa Barat yang berdaya saing, bukan hanya berdaya saing di tingkat pendidikan dan lain sebagainya, tapi juga duduk di kursi parlemen. Nah, ini juga mungkin perlu ada tips-tips lain, nanti kita juga butuh ya harapan-harapan dari Ibu dan teman-teman di parlemen, harapan untuk wanita-wanita di Jawa Barat, harapan-harapan untuk kemudian bisa menyelesaikan masalah-masalah di Jawa Barat, dan kita perlu nih tips-tips bagaimana untuk kemudian bisa menghindarkan kita dari stres dengan adanya tadi tantangan-tantangan, lalu kemudian kegiatan yang banyak. Itu seperti apa Bu Ina? Sebetulnya supaya tidak stres ya hidup enjoy ya. Dinikmati saja Nggak ya ada, Bu ya. maksudnya kalau kita hidup gitu ya, kita bekerja itu kan tidak mungkin tidak ada masalah, tidak mungkin ada tantangan gitu, pasti itu ada. Jadi kita ya harus bisa menghadapi itu menjadi bagian yang kita harus lalui. Kemudian kita ya harus bijak ya dalam menghadapi tantangan-tantangan itu gitu ya. Selain ya menghadapi tantangan, tentunya kita juga harus berpikir mencarikan solusi-solusi yang terbaik untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Ya saya sudah mengajak tadi kepada teman-teman Kaukus Perempuan Parlemen supaya di menjelang tahun politik ini ya kita terus sosialisasikan apa yang sudah kita lakukan, kerja-kerja politik kita, kinerja yang kita wujudkan di parlemen, karena kan tidak sedikit masyarakat yang sangat menilai bahwa ini nggak ada kerjaannya gitu ya, parlemen apa sih kerjaannya? Apa nih hasilnya gitu kan, begitu? Itu yang kami perlukan, forum-forum yang mana teman-teman bisa menyampaikan apa yang sudah kita lakukan dan kita perjuangkan, yang kemudian itu bisa menjadi bagian kebijakan yang juga sangat diperlukan oleh masyarakat. Ya, jadi kita harus menunjukkan itu, kerja dengan serius, dengan sebaik-baiknya ya. Jadi kalau kita sudah bekerja baik, melakukan upaya apapun dengan segala upaya yang kita lakukan, tentunya tidak mungkin ya perjuangan apa yang sudah dilakukan itu mengkhianati hasil lah gitu. Betul, nah jadi itu dia. tentu itu akan dilakukan. Kemudian juga sebagai perempuan untuk menghadapi stigma yang tidak baik ya kita harus juga bisa kita harus membuktikan bahwa stigma-stigma itu tidak benar. Sehingga alhamdulillah saat ini kami juga sedang mencoba mengajak anak-anak milenial, anak-anak yang baru akan mencoblos dan sebagainya, supaya mau minimal berpartisipasi dulu lah kalau mereka belum mau terjun ke politik. Partisipasi politik itu kan perlu. Jangan sampai perempuan jumlahnya banyak, hampir sama dengan laki-laki, tetapi partisipasi pemilih perempuannya masih sedikit. Yang selanjutnya juga ya selain tadi tentunya kita harus disiplin ya, disiplin melakukan dengan sebaik-baiknya kerja-kerja yang harus kita lakukan. Ya disiplin itu bukan cuma kita di dalam bekerja sebagai anggota DPRD, termasuk disiplin juga memanage pekerjaan-pekerjaan domestik yang ngurus anak, ngurus keluarga, suami gitu kan. Termasuk bagaimana menjamin lah ya sebagai perempuan walaupun kita beraktivitas, bekerja, tapi kita juga bisa memposisikan diri dengan baik sebagai orang tua atau ibu ataupun istri bagi keluarga. Kalau kita juga tadi juga teman-teman menginginkan itu gitu ya, sehingga juga keluarga itu bisa menjadi support bagi perempuan itu ketika kita berkiprah di politik. Jadi saya harus juga
apa ya, bisa menjadi apa ya, anak-anak itu kan sangat berharap dengan ibu gitu ya. Oke. Tapi pekerjaan juga perlu ada tanggung jawab kita karena kita sudah dipilih dari masyarakat. Oke. Ini yang kemudian ya harus betul-betul kita bisa apa ya, buktikan bahwa kita bisa melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Selain itu ya strategi-strategi yang lain, kalau kita ingin berhasil di masyarakat, ya kan masyarakat mencintai kita. Betul. Jadi kita harus turun, harus dekat, kemudian juga harus mau ya kita bersilaturahmi, kita melakukan pendekatan kepada masyarakat, tidak saja pada event atau momen politik, tapi itu harus dilakukan sejak sekarang. Iya betul, Jadi nah itu dia PR ya, Bu, silaturahmi ya. itu kan juga Harus terus-terusan ya, umur, betul. kemudian menambah saudara Betul. gitu ya. Itu kan tidak salah kalau kita lakukan sejak Betul. sekarang. Aha. Jadi tidak ada yang keberhasilan itu ujuk-ujuk gitu kayak apa ya, Tiba-tiba. tiba-tiba. Aha. Tapi itu harus melalui proses yang panjang, perjuangan yang panjang, sehingga dalam perjuangan ini insya Allah dari ikhtiar kita akan sukses di. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan, Ya. jadi ada 2 kunci katanya dari Bu Ine untuk kemudian bisa menjalankan semua peran dari seorang istri, seorang ibu, seorang anggota Ya. DPRD yang kemudian jabatannya pun ini sangat tinggi dan lain sebagainya. Ini juga duanya satu. Yang pertama adalah disiplin dan yang kedua adalah dinikmati saja, begitu ya? Disiplin, dinikmati saja, dan dari saya kita konsisten melakukan itu. Oke. Terakhir komitmen terhadap apa yang menjadi tanggung jawab kita. Oke, baik. Terakhir Bu, harapan untuk kemudian wanita-wanita di Jawa Barat untuk nanti bisa berdaya saing dan juga duduk di parlemen sehingga bisa membuat kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan, apa Bu? Ya, pertama jangan takut kita untuk berpolitik. Oke. Yang kedua harus apa ya, serius ya ketika kita menjalani proses-proses perjuangan ketika kita sudah berkomitmen berpolitik. Oke. Yang ketiga tadi udah konsisten, tentunya komitmen komitmen kita baik kepada keluarga maupun kepada organisasi, yaitu harus kita jalankan ya dengan baik gitu ya Teh, supaya kepercayaan itu ada. Dan terakhir pada perempuan-perempuan yang ingin berpolitik gitu ya, setidaknya kita harus terus mau belajar ya, terus meningkatkan kapasitas diri kita. Karena apa? Ketika kita memiliki kemampuan dan kita bisa bersaing gitu ya, insya Allah organisasi atau partai politik tidak akan mempercayai kita kan untuk kemudian nanti kita dipilih dan dijadikan wakil dari partai politik itu sendiri. Jadi kalau kita mau dipilih ya harus kita sendiri. Jadi kalau perempuan ingin sukses, perempuan ingin berhasil, perempuan ingin dapat meraih cita-citanya itu ya dari perempuan itu sendiri gitu ya. Dari apa yang kita lakukan itu dan dari apa yang bisa kita jalankan dengan komitmen kita yang terus-menerus kita lakukan. Oke, jadi optimis ya Bu, di Insya Allah. tahun 2024 perempuan di Jawa Barat memenuhi semua kuota yang dibutuhkan yang sudah diatur oleh undang-undang Ya. dan juga memenuhi semua solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan wanita terutama di Jawa Barat. Sehat terus Bu Ya. Ina, terus mendukung kita semua menjadi jembatan dari suara-suara kita para Siap. wanita-wanita di Jawa Barat. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Ine Purwadewi Sundari SS MM, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dan juga Ketua KPP atau Kaukus Perempuan Parlemen Jawa Barat. Terima kasih juga Anda telah bersama kami selama 1 jam ke belakang. Saksikan terus semua program di Bandung TV. Terima kasih Anda telah bersama kami di talk show DPRD Provinsi Jawa Barat kerjasama Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan Bandung TV. Saya Karina, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Ibu untuk seluruh wanita hebat di Jawa Barat. Terima kasih Bu Ina. Nuhun.